sebagai manusia, makhluk hidup lainnya itu apa aja di sekitar sekolah selain kita sebagai manusia? Apa? Oke, tumbuhan, terus hewan. Pintar, tumbuhan dan hewan. Terus menurut kalian apa yang membuat tumbuhan itu bisa hidup? Dan kenapa dia bisa berdiri tegak? Ada yang tahu nggak? Kok bisa tumbuhan itu hidup? Kok bisa tumbuhan itu berdiri tegak? Ada yang tahu? Apa? Oke, menyirami setiap hari dan Putri. Ayo, Dava. Stefan. Oke, menjaga tanaman setiap hari. Kenan. Apa? Menyiram kebunnya? Oke, terus kenapa kok dia bisa berdiri tegak? Kenapa enggak jatuh? Oke, karena ada akarnya, karena tanahnya subur. Terus apa lagi? Oke, bisa berdiri tegak karena ada akar yang menopang, yang menancap dalam tanah. Kemudian kalian pernah melihat penggunaan bagian dari tumbuh-tumbuhan nggak di sekitar kalian? Pernah nggak di sekitar kalian itu tumbuh-tumbuhan itu digunain gitu? Pernah melihat nggak? Ayo, pernah lihat nggak tumbuh-tumbuhan digunain di sekitar kita? Di mana aja tumbuh-tumbuhan itu digunain? Indah? Pernah lihat tumbuhan itu digunakan? Kan tumbuhan itu banyak ya? Bakal, pohon, di bagian daun. Daunnya digunakan untuk apa biasanya tumbuhan? Oke, daun untuk membuat canang dari Indah. Pinter. Terus siapa? Ayo Satria. Apa? Oke, bunga digunakan buat canang juga. Pinter Putri. Terus Kenan. Buat bunga di canang. Oke, udah sama kayak Putri ya, Kenan. Satria apa? Atau Reva? Sudah Reva? Sayur. Oke, sayur. Itu kan tumbuhan kita ya. Sayur itu apa? Untuk dimasak. Nah, terus buah untuk dimakan. Misalnya buah itu juga ada di acara di Bali juga ya. Nah, itu bisa juga digunakan. Terus apa? Oke, sebagai hiasan juga bisa. Biasanya hiasan itu di meja. Itu pakai tumbuhan nggak? Sekarang ibu punya gambar. Nah, lihat gambar ini nggak?
dan untuk melindungi biji yang ada di. Udah ya. Dari video tersebut sebelumnya ada yang ditanyain nggak? Udah ngerti semua mengenai video itu? Oke, pintar. Nah, di sini Ibu ada bawa apa ini namanya? Apa? Kok ada semangatnya ulang apa? Oke. Di canang ini ada apa aja? Ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada bagian tumbuhan apa aja di canang ini coba? Ada bunga, ada daun, terus ada bunga apa aja ini namanya? Terus jepun, daun itu daun pandan sama ini apa? Ini daun apa? Ini daun apa? Oke, daun kelapa. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga dapat dimanfaatkan atau dapat difungsikan dalam kegiatan ibadah atau dalam budaya Bali. Contohnya apa? Canang. Terus ini gambar apa? Nah, di dalam benjol ini ada apa aja bagian-bagian tumbuhan? Daun apa? Oke, daun kelapa. Terus batang bambu. Terus apa aja? Ini adalah tumbuhan. Ini apa? Ini di tengah. Ini sebenarnya akar itu. Terus ini kurangnya apa? Kurang ada apa? Kurang ada buah dan bunga. Berarti di sini ada 3 aja ya. Ada daun, batang, sama akar. Tadi setelah lihat video itu katanya akar fungsinya apa? Oke, akar itu menyerap mineral di dalam tanah. Yang air dan bersihara itu adalah akar. Nah, di sini hujan besar nih, tapi tumbuhannya tetap berdiri, nggak jatuh-jatuh karena ada akar. Akar sebagai penopangnya. Nah, sekarang di sini akar nih. Akar ada 2 jenis lagi. Ada akar serabut sama akar tunggal. Pinter. Kalau akar tunggal, nah daun fungsinya buat apa sekarang? Oke, bisa tempat nyimpan cadangan makanan sama fotosintesis. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa itu fotosintesis? Apa ayo? Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah udara. Enggak. Udah diajarkan nggak apa itu fotosintesis? Apa? Oke, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dilakukan oleh daun. Nah, gimana cara fotosintesisnya? Yaitu dengan menggunakan klorofil dan bantuan dari matahari. Nah, pernah lihat nggak lebah, kupu-kupu itu ke bunga? Nah, itu adalah tempat berkembang biakannya itu di putik. Putik itu yang di tengah-tengah bunga. Di sini ada nggak ya putiknya? Nah, ini lihat yang
tumbuhan. Bagi tumbuhan menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang Oke, 4 menyimpan cadangan makanan dan melindungi bijinya di dalam. Kalau tiba-tiba bijinya di luar, nggak ada buahnya, isi buahnya, nanti akan dimakan bijinya di luar sama burung-burung dan yang lainnya. Ngerti nggak? Ngerti? Nah, selanjutnya coba perhatikan ibu. Oke. Ternyata di Bandung itu ada loh hari raya tumbuhan. Baru dengar nggak? Ini budaya kalian, tahu nggak? Tahu? Apa namanya hari raya tumbuhan itu? Ada yang tahu nggak? Itu namanya itu dikasih tahu ya. Untuk menghargai tumbuhan, pokoknya ada istiadat kalian atau upacara adat untuk menghormati tumbuhan, menghargai tumbuhan. Itu namanya tumpek wariga atau tumpek bubu atau tumpek bubu. Nah, tumpek wariga itu kayak hari raya tumbuhan, di mana kita memberikan sesajen ke tumbuhan tersebut. Kenapa? Karena kita kan pernah belajar kalian THK nggak? Trihita Karana. Nah, dengar Trihita Karana? Nggak pernah. Trihita Karana itu ada 3 elemen. Hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Nah, implementasi tumpek wariga ini antara hubungan dengan alam. Kalau kita menjaga alam, alam juga dapat dimanfaatkan oleh kita. Ngerti nggak? Kita merusak alam, siapa lagi yang rugi kalau bukan? Siapa yang rugi kalau kita merusak alam? Kita lagi. Nah, oke, sekarang ibu melihatkan video tentang tumpek wariga itu. Ini kalian harus tahu, ini biasanya tumpek wariga itu 6 bulan sekali. 25 hari menjelang hari gantungan dia dilakukan tumpek wariga atau tumpek bubu ini. Nah, sebelumnya dari video yang telah ditayangkan tadi ada yang bertanya dulu nggak? Dari video yang ditayangkan tadi tentang tumpek wariga atau tumpek bubu itu ada yang bertanya dulu? Nggak ada. Oke. Sekarang udah tahu kan? Salah satu budaya dalam mencintai atau menghargai itu tumbuhan. Oke, sekarang ibu ada LKPD, semuanya di sini. Sekarang kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ini namanya kelompok buah, ini namanya kelompok bunga. Oke? Nah, di sini ada coba lihat dulu. Di sini ada tujuan pembelajaran, identifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Ada petunjuk kegiatannya, jangan lupa baca dulu petunjuk kegiatannya. Sama ada langkah kerjanya, terus ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada satu tanaman tubuh, ada lakban atau selotip, ada kertas, pulpen sama spidol. Kemudian nanti kalian bisa menempelkan tanaman tersebut di kertas ini dengan selotip. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Cermati dulu. Cermati dulu LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ke ibu. Di sini ibu membebaskan kalian mengakses informasi di mana saja. Mau lewat mencari lewat buku, lewat internet, kalau yang mau HP ataupun yang lainnya boleh. Oke, ayo kita cari tanaman di sekolah. Fotoin ya? Ya. Oke, ayo kita masuk kelas. Kasih dong. Nah, itu loh. Ada lagi kan?
Benar nggak? Benar 7 dan 8 soal. 1. Melindungi biji. Intinya kalian semua hebat, harus tetap belajar. Jangan puas dengan hasil kalian, oke? Ibu berterima kasih dengan kalian telah biasa ini. Tangan dulu. Oke. Di sini ibu kasih soal dulu, soal evaluasi. Kalian kerjakan ya. Ya. Apakah udah selesai semua? Oke, sudah. Sekarang kumpulkan. Nanti ibu. Makasih ya. Oke, makasih. Dari soal yang tadi, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang membantu ibu menyimpulkan materi hari ini apa yang dibahas? Oke, Revan, sini. Simpulkan materi apa yang dibahas hari ini. Terus apa juga yang Revan ketahui selain itu? Apalagi yang Revan ketahui selain itu? Bagian itu? Apa aja bagian tumbuhannya? Ada daun, akar, batang, buah. Nah, oke, pintar. Terus, mereka udah tahu fungsi dari bagian-bagian tersebut. Ya, selain itu, kalian apa aja yang kalian tahu ibu kakak? Selain itu kalian tahu apa saja? Apa? Pemanfaatan bagian tumbuhan dalam budaya. Contohnya seperti budaya apa tadi? Atau untuk membuat apa? Untuk membuat penjor, membuat canang, sama ada namanya upacara tumpah wariga atau tumpah bubu atau tumpah bubu. Ibu ada refleksi pembelajaran. Di sini kalian tulis, beri tanda centang gimana perasaan kalian hari ini, apa yang kalian hal yang menarik diperoleh pada kegiatan hari ini. Coba refleksi. Saya ini menyenangkan. Udah selesai semua refleksinya? Diam ibu, ambil. Udah? Ya. Oke, makasih banyak ya. Sekarang rapikan alat-alat tulis kalian. Rapikan semuanya, pulpen, gunting, spidol, dan semuanya. Oke, rapikan.
Makasih Dafa.